Wah, pernyataan cinta Kak Dion dramatis. Wanita beruntung mana? Siapa lagi? Bukannya Elina? Mahasiswi miskin? Aku, Elina. Mahasiswa miskin dari Universitas A, jadi mangsa putaran baru. Permainan berburu lingkaran elit paling berkuasa di kampus. Yang jinakin aku? Ketua BEM, Dion Setia. Di sekolah ini, para pewaris. Pimpinan Dion suka main permainan menjijikkan kotak misteri cinta. Mereka mengumpulkan nama-nama gadis cantik dari keluarga biasa di sekolah, tulis di kartu lalu dimasukkan ke kotak. Nama siapa yang terambil harus dikejar dalam 1 bulan, sampai berhasil taklukkan, buat dia jatuh cinta sepenuh hati. Setelah gadis itu mencintainya, akan dicampakkan dengan kejam. Setiap korban berakhir sangat tragis. Dan kali ini, orang yang terpilih adalah aku. Tapi mereka nggak tahu, aku bukanlah gadis miskin, tapi putri dari perusahaan senilai ratusan triliun. Elina, ini Dion, putra sulung keluarga Setia. Dia juga pasangan perjodohanmu. Aku kasih kau waktu 1 bulan untuk menilai karakternya. Kalau lulus, aku baru tenang menyerahkan kau dan grup Tano padanya. Elina, mau jadi pacarku? Sejak pertama lihatmu, aku tertarik padamu. Apa kau bersedia membiarkanku menjagamu? Terima. Aku menyembunyikan identitasku untuk menguji karakter calon jodohku. Sekarang, penilaian sudah selesai. Ya, baik. Wah, dapat lagi. Hebat sekali, Tuan Dion. Elina, terima kasih atas kesempatannya. Akan kubuktikan ketulusanku padamu dan semua orang dalam sebulan. Sebulan lagi, aku akan memberimu kejutan yang lebih besar. Aku berjanji. Ya, Ya, Elina, kenapa kau terima pernyataan cintanya? Mereka itu iblis. Kau tahu nggak, mereka diam-diam bertaruh? Sebulan lagi kau akan menangis parah. tenang. Sebulan lagi, yang menangis pasti mereka. Katanya, cara paling mereka kuasai untuk menjinakkan mangsa adalah dengan uang. Elina. Besok pesta ulang tahun Lily. Aku harap kau bisa jadi pendampingku. Ini hadiah untukmu. Astaga, ini haute couture dari D. Satu pakaiannya, setara biaya kuliah setahun. Hadiah mahal sekali. Elina beruntung memakai hadiah mahal sebagai umpan untuk menjerat mangsa. Hanya barang rongsokan seperti ini saja, dia juga berani memberikannya. Barang seperti ini, buat beli setengah piyamaku juga nggak cukup. Terima kasih. Ini haute couture merek D. Kenapa ekspresinya biasa saja? Dia nggak ngerti sama sekali. Harga merek ini? Baguslah kalau kau suka. Aku akan menjemput besok malam pukul 7. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, sampai jumpa besok malam. Hotel Nova? Benar. Ini klub termewah di sini. Orang biasa nggak bisa masuk. Ternyata, dengar tempat ini, dia gentar. Bukankah ini hadiah ulang tahunku yang ke-18 dari ayah? Usaha milikku yang paling sederhana. Kalau dia nggak bilang, aku juga sudah lupa. Nggak apa-apa, kau baru pertama datang. Jangan gugup. Ikuti aku saja. Ya, baik.
Nona. Kenapa? Gak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Wah, mahasiswi miskin tokoh utam kita. Akhirnya tiba. Elina, setelah berdandan, kau jadi cantik. Selera Kak Dion bagus. Setelah bintang dari merek D ini dipakai olehmu, mungkin juga menjadi pengalaman paling istimewa yang dimilikinya seumur hidup. Benar nggak? Terima kasih pujiannya. Kau benar. Gaun ini bisa kupakai? Memang keberuntungannya. Kau. Sudahlah. Ayo kita masuk dan duduk. Lily, Tuan Dion kali ini mengeluarkan modal besar juga. Haute couture deh. Dan lagi setelan bintang. Apa dia serius pada Elina? Aku akan berkata jujur. Gaun itu milikku. Kak Dion sengaja meminjamnya dariku. Pinjam? Kenapa? Kau nggak mengerti ya? Namanya memancing. Umpan makin mahal, saat ikan menggigit justru terasa makin memuaskan, bukan? Setelah bosan, aku akan buat dia melepaskan gaun itu dan kembalikan padaku. Kau memang hebat. Biarkan gadis miskin itu pakai sepatu kristal sang putri, lalu hancurkan mimpinya sendiri. Bayangkan saja sudah puas. Tunggu saja, batas waktu 1 bulan, tinggal beberapa hari lagi. Nantinya, aku akan buat dia menangis dan melepaskan gaun itu di depan seluruh sekolah. Lihat apa dia masih bisa sombong. Hahaha. Kalau begitu biar kita lihat siapa yang akan menangis. Setelah pesta, pendekatan Dion padaku makin gencar. Bahkan dia memberiku sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Semua ini hanya untuk membuat benar-benar terpuruk sebulan kemudian. Padahal kalung berlian itu adalah hadiahmu untukku. Malah dipakai mahasiswi miskin itu. Jangan cemas. Biarkan dia bermimpi jadi Cinderella dulu. Jadi Cinderella. Nanti saat waktunya tiba, aku akan lepaskan kalung dan gaunnya. Dan berikan padamu. Aku sangat menantikan ekspresinya saat tahu. Benar. Aku juga menantikan ekspresi kalian saat tahu semuanya. Lihat, kalung Elina berlian pemberian Tuan Dion. Murah hati sekali. Wanita mana yang gak terpikat? Menurutku, Elina sebentar lagi juga terpikat. Elina, jujur padaku. Kau terjebak? Pemberian mereka nggak gratis, nanti diminta balasan lebih besar. Jangan sampai terjebak. Lily sedang apa? Kenapa ceroboh? Kau sudah lukai orang. Elina, aku minta maaf. Tanganku licin. Tapi, pakaianmu ini nggak ada merek. Belinya di kaki 5, cuma 60.000. Kalau begitu, kotor juga nggak masalah. Aku ganti rugi. Karya desain Dwi, yang satu-satunya di dunia, malah dihancurkan begitu saja. Kau mau ganti rugi? Takutnya kau nggak sanggup.
Jadi, nggak usah. Ayo kita pergi, bilas dulu dengan air dingin. Kenapa buru-buru pergi? Aku bilang mau ganti rugi. Ini. Cukup untuk kau beli 10 setel. Lily, kau keterlaluan. Kau sedang apa? Elina, bagaimana? Sakit nggak? Luka parah nggak? Luka parah nggak? Aku nggak apa-apa. Tenang saja. Aku nggak biarkan orang lain menindasmu. Lily, sekarang minta maaf pada Elina. Segera. Kak Dion. Aku beneran gak sengaja. Aku suruh kau minta maaf. Kak Dion suruh Lily minta maaf pada Elina. Ini pertama kalinya. Apa dia benaran mencintainya? Maaf. Kejadian hari ini, aku nggak mau terulang lagi. Dengar nggak? Ayo, aku bawa kau ke dokter. Tahanlah. Maaf Elina, hari ini aku nggak melindungimu. Ini bukan salahmu. Hari ini, untung ada kau. Dion, seandainya kau bisa terus bersama. Elina, percayalah padaku. Nanti tak ada yang berani menindasmu. Aku akan melindungimu. Sejujurnya, pahlawan tolong wanita cantik hari ini memang luar biasa. Teman-teman, mangsa sudah masuk perangkap. Wah, Tuan Dion hebat. Tuan Dion luar biasa. Hanya saja, drama ini sudah waktunya diakhiri. Elina, cepat lihat forum sekolah. Mereka keterlaluan. Batas waktu besok, mereka bertaruh. Seberapa parah kau akan menangis kalau ditinggal? Kenapa mereka bisa begini? Akhirnya hari ini tiba. Elina, kau baik-baik? Kau kesal sampai bingung? Elina, besok jadwal sebulan yang kita sepakati. Akhirnya hari ini, besok jam 10 pagi, ada hal penting untukmu. Di Danau Kekasih, kau harus datang. Baik, bagus sekali. Aku juga menyiap kejutan untukmu. Elina, kau sudah gila? Kau beneran mau pergi? Besok dia pasti akan mencampakkanmu di depan semua orang. Kenapa kau malah siapkan hadiah? Sadarlah. Aku tahu. Jadi, aku siapkan hadiah yang sangat besar. Sebuah hadiah besar yang cukup untuk membuatnya serta semua orang yang ikut dalam permainan ini mengingatnya seumur hidup. Idola sekolah datang. Tampan sekali. Menurut kalian, hari ini Elina datang gak? Pasti datang. Dion dulu pahlawan. Menolongnya. Sekarang dia pasti cinta Tuan Dion. Mimpi pun pasti memimpikan hari ini. Kak Dion, sebelumnya, demi menemanimu bersandiwara, aku minta maaf pada mahasiswi miskin itu. Lampiaskan kekesalanku. Aku mau Elina membalas berkali-kali lipat. Semua penghinaan yang kuterima harus dibalas. Baik, tergantung kau. Hari ini kau boleh berbuat sesukamu. Tapi sejujurnya, Elina sangat cantik. Kau tiap hari bersamanya sebulan. Kau tega? Omong kosong, apa identitas Kak Dion? Dia adalah orang yang akan dijodohkan dengan keluarga Tano. Mana mungkin menyukai
mahasiswi miskin andalkan. Pinjaman buat kuliah? Dia bahkan nggak pantas mengangkat sepatu Nona Tano. Lily benar. Kakek ingatkan pernikahan dengan keluarga Tano penting. Nggak boleh ada kesalahan. Kalau mau menyalahkan, salahkan Elina jatuh ke tanganku. Ini kali terakhir, bersenang-senang sebelum nikah, akan kuenakkan sepenuhnya. Hari ini, aku bukan cuma mau mencampakkannya, aku juga mau dia dipermalukan di depan semua murid, agar dia ingat, orang jelek, jangan bermimpi ketinggian. Nggak sabar lihat reaksi Elina setelah tahu semua ini. Nanti, aku siapkan langsung penampilan memalukan Elina. Dia pikir bisa dapat suami kaya. Cekeh, lucu. Elina sudah datang. Dia benaran datang. Elina, kau sudah datang. Sudah lama kupikir, harus kukatakan hari ini. Kita putus saja. Kau juga tahu, perbedaan status keluarga kita terlalu besar. Ibuku nggak akan setuju kita bersama. Mending sakit sekarang daripada nanti. Hubungan kita selesai sampai di sini saja. Oke? Bukankah cuma pamer akting? Siapa yang nggak bisa? Kenapa? Dion, apa seperti yang dikatakan seluruh sekolah? Kebaikanmu selama sebulan ini padaku, semuanya. Semuanya cuma permainan? Karena kau sudah tahu, aku nggak perlu pura-pura lagi. Elina, apa kau benaran mengira aku cinta mahasiswi miskin? Lihat yang kau pakai ini. Mana yang pantas dipakai orang sepertimu? Cuma umpan untuk menangkapmu saja. Sekarang, permainan sudah berakhir. Kembalikan semua barang ini. Terutama kalung berlian itu. Hadiah ulang tahun untuk Lily. Elina, apa kau mengira kau pantas memakai kalung ini? Cepat, kembalikan padaku. Kalung dengan kualitas begini. Memang nggak pantas kupakai. Kalung berlianku. Elina, apa kau tahu berapa harga kalung itu? Kau dijual 10 kali pun gak akan bisa ganti rugi. Elina, kau cari mati. Sudah lama pakai kalung berlian kecil. Hampir alergi. Kebetulan, bisa jadi hiasan. Buat ikan di danau. Hiasan? Kau sudah gila. Dia udah gila. Ayo, lepaskan gaun haute couture merek D yang dipakainya. Cepat. Sekarang juga. Lepaskan. Elina, kau berani membuang kalungku. Baik, aku akan membuatmu gak berani lagi muncul di seluruh sekolah. Lepaskan bajunya. Kau harus ingat, semua ini, kau yang cari ulah sendiri. Lepaskan. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Gaun yang kupakai ini. Benaran. Gaun haute couture merek D itu? Bukan gaunku. Lalu apa? Sepertinya, memang bukan. Tunggu. Kenapa gaun ini mirip dengan gaun malam, bertema galaksi yang menurut majalah, dirancang desainer Dwi? Untuk putri keluarga Tano?
putri keluarga Tano? Setelah lama bersandiwara, aku juga sudah lelah. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah Elina Tano, pewaris tunggal grup Tano. Dion, aku adalah pasangan perjodohanmu. Sekarang aku umumkan secara resmi, penilaian sudah berakhir. Selamat, tunanganku. Kau sudah tersingkir. Elina, kau bilang dirimu putri keluarga Tano? Apa kau sudah gila? Karena aku campakan? Benar. Walau putri keluarga Tano, nggak pernah tunjukkan wajah. Mana mungkin menyamar jadi mahasiswi miskin? Sepertimu, bajumu itu pasti palsu, 20.000 dari Shopee. Masih berani pakai barang tiruan, menyamar jadi putri konglomerat. Tuan Dion, Elina gila karena kau menang. Permainan kotak misteri cinta. Elina, nggak sangka kau begitu cinta padaku. Demi dapetin aku lagi, kau berani bohong begini. Sayang sekali, kau nggak tahu diri. Ingin mendekatiku, kau nggak pantas. Halo ayah, penilaian selesai. Dion, karakter moralnya rendah, gak dapat diandalkan. Beritahu keluarga Setia untuk membatalkan pernikahan. Semua proyek yang sedang bekerja sama harus segera dihentikan. Baik. Terima kasih, Elina. Wah, bukannya ayahmu bercocok tanam di lembah? Kenapa? Satu telepon bisa batalkan pernikahan dengan keluarga Setia? Kau benar mengira kamu putri konglomerat? Baca novel kebanyakan ya? Dia terguncang, berpura-pura jadi putri konglomerat menipu kita. Bukan soal pantas atau enggak. Elina, jangan pura-pura. Cepat turun ke danau. Ambil kalung berlian itu. Kau kerja seumur hidup juga nggak bisa ganti. Nanti ada yang telepon. Pertahankan statusmu ini. Terlalu pede. Elina, mimpi pun harus ada batasnya. Aku nggak ada waktu ikut buat onar. Halo ayah, kenapa? Anak sialan! Keluarga Tano batalkan pernikahan! Apa? Tak mungkin. Kenapa mereka batal nikah? Keluarga Tano batalin pernikahan? Batalin pernikahan. Kau tahu artinya? Keluarga Setia tamat. Cepat pulang. Renungi tindakanmu. Keluarga Tano gak memaafkan. Kau pergi dari keluarga Setia. Ayah, dengarkan penjelasanku. Nggak mungkin. Keluarga Tano mana mungkin? Benaran batalkan pernikahan? Elina putri keluarga Tano? Dia putri keluarga Tano? Nggak mungkin. Sudah kuperiksa arsip sekolah. Elina mahasiswi miskin. Berdasarkan kemampuan keluarga Setia, nggak mungkin salah. Benar. Ucapan Kak Dion benar. Pasti cuma kebetulan. Dia cuma beruntung. Mungkin keluarga Tano sembunyikan sesuatu dari keluarga Setia dan manfaatkan kesempatan ini. Elina itu siapa? Layak menyamar jadi putri Tano? Terserah kalian percaya atau enggak. Aku enggak ada waktu untuk ini. Permainan kekanakan. Kau? Jangan memperkeruh keadaan. Sekarang yang penting selesaikan pernikahan dengan keluarga Tano. Soal Elina, selama dia masih di sekolah, nggak bisa kabur. Setelah masalah selesai, dengan keluarga Tano, belum telat kasih pelajaran. Kurang ajar. Bocah keluarga setia itu beraninya membuat putriku jadi mainan dalam kotak misteri cinta. Hampir saja putri kesayanganku dan seluruh grup Tano akan kuserahkan ke pria bajingan itu. Sudah, ayah. Karena begini, kita baru bisa melihat jelas wajah asli mereka semua. Selama ini, Dion dan lainnya pakai kotak misteri cinta untuk menipu dan mempermainkan wanita dari keluarga biasa. Semua wanita ini tadinya bisa punya hidup indah, tapi karena mereka, hidup mereka jadi hancur. Universitas A didirikan dari dana kita. Kita nggak bisa diam saja. Melihat kau begitu tegas, kau pasti sudah ada rencana apa yang ingin kau lakukan. Aku berencana memakai nama Grup Tano, mengadakan acara amal di Universitas A, mengundang semua murid penerima beasiswa dan dewan pengawas. Aku mau semua orang melihat apa akibatnya mempermainkan nasib orang. Lakukan dengan berani. Ayah pendukung terbesarmu. Terima kasih ayah. Oh ya, besok malam ada pesta lelang khusus menggalang dana beasiswa Universitas A. Aku tahu kau mau mengurus masalah sekolah, pasti tertarik pada hal ini.
Besok, aku ada rapat penting, nggak bisa pergi. Kau, wakili aku saja. Baik. Apa informasinya akurat? Nona keluarga Tano benaran akan datang? Kak Dion, kau tenang saja. Aku susah payah mencari koneksi untuk mencari tahu. Nona keluarga Tano pasti datang hari ini ke pesta lelang. Kita berjaga di sini. Pasti bertemu dia. Benar, Tuan Dion. Asal bisa jelaskan ke Nona Tano, lalu minta maaf padanya, krisis keluarga Setia mungkin bisa teratasi. Semua pintar sedikit. Jangan menyinggung. Tuan Dion, lihat, Nona Tano sudah tiba. Mohon tanya, apa kau Nona keluarga Tano? Namaku Dion Setia. Elina? Kenapa kau bisa di sini? Masih belum mengerti? Aku menghadiri pesta lelang. Kau menghadiri pesta lelang? Elina, kau sedang bercanda? Benar, mahasiswi miskin bergantung pinjaman. Datang ke tempat begini. Menurutku, kau bahkan gak sanggup beli karpet di depan pintu. Menurutku, sebelumnya dia belum cukup puas menyamar jadi putri keluarga Tano. Sekarang, dicampakkan Kak Dion, gak rela, lalu cari tahu. Hari ini kita akan datang ke pesta lelang, jadi sengaja menebalkan muka mengejar kemari, ingin mendekati Kak Dion. Elina, kau menyerah saja. Aku selamanya gak mungkin menyukai mahasiswi miskin sepertimu. Aku sarankan kau, lebih baik cepat pergi. Kau gak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Jangan membuat malu diri sendiri. Menurutku yang membuat malu diri sendiri adalah kalian. Malas berdebat dengan orang bodoh. Berhenti. Kau sedang apa? Lepaskan tanganku. Tuan dan Nona, ada apa ini? Pak, kedatanganmu tepat waktu. Orang ini sama sekali gak ada undangan. Kami curiga dia mau menyusup masuk. Nona, pesta lelang ini hanya untuk undangan. Gak ada undangan, gak bisa masuk. Tentu saja aku ada undangan. Gawat. Aku lupa bawa. Wah, begitu cepat sudah ketahuan. Aku sudah tahu, terus saja berbohong. Pak, sekarang kau sudah lihat. Orang seperti dia nggak seharusnya muncul di sini. Demi menyusup masuk, dia bisa berbohong seperti apapun. Aku sarankan, sekarang usir dia. Agar nggak mengganggu ketertiban pesta dan tamu terhormat lainnya. Nona, kalau nggak ada undangan, menurut aturan, aku nggak bisa biarkan Anda masuk ke aula. Mohon Anda. Walau aku lupa bawa undangan, aku punya kartu premium ini. Apa aku bisa pakai kartu ini untuk masuk? Aku nggak pernah dengar kartu premium. Elina, kau memalsukan kartu buat yang lebih bagus. Kartu premium? Kau buat kartu itu di warung pinggir jalan? Benar. Kami lihat semua kartu. Nggak dengar kartu premium. Beneran lucu. Pak, kau sudah dengar? Dia sedang berdalih. Menurutku kartu ini nggak tahu kartu palsu. Dari mana? Cepat usir ya. Ini kartu premium keluarga Tano. Apa? Kartu premium? Apa itu? Tuan Dion, pernah dengar dari ayah kartu premium grup Tano cuma untuk keluarga inti. Setara dengan kepala keluarga. Mana mungkin? Bagaimana dia bisa punya kartu itu? Pasti dia memalsukannya. Maaf sekali, aku yang buta. Mohon Anda bermurah hati. Silakan, lelang akan segera dimulai. Tempat duduk Anda sudah disiapkan. Tunggu, Pak. Lepas begitu saja? Kalau kartunya palsu, bukannya? Dion, jaga bicara. Kartu itu palsu atau bukan? Aku lebih tahu dari siapapun. Kartu itu cuma ada satu. Dan hanya dimiliki Nona Tano. Olah di kartu nggak bisa ditiru. Sekelompok anak orang kaya yang buta. Lelang segera dimulai. Nggak mau ikut. Mohon segera pergi. Jangan mengganggu tamu lain. Kak Dion, sudahlah. Setelah lelang selesai, kita ada cara melawannya.
Baik. Ayo kita masuk. Elina, aku mau lihat. Sampai kapan kau berpura-pura? Ayo. Nona Elina saja berani kalian singgung. Kalian sudah bosan hidup. Nona Elina, ini khusus disiapkan untuk Anda. Kalau butuh apa pun, kasih perintah saja. Kak Dion, kau lihat. Bahkan saat ayahku ikut lelang saja, nggak ada pelayanan begini. Dia cuma mahasiswi miskin. Atas dasar apa? Sok pamer. Dia cuma sudah menyiapkan duluan. Dan suruh manajer ikut dia sandiwara. Aku mau lihat. Begitu lelang dimulai. Dan menawar dengan uang, apa yang akan dia lakukan? Aku sangat menantikannya. Pesta lelang amal akan dimulai. Barang lelang pertama, lukisan gunung dan air tanpa nama. Harga pembuka 10 juta. Ada yang mau menawar? $10 juta. 10 juta pertama kali. 10 juta kedua kali. 10 juta tiga kali. Terjual. Aku kira mau pura-pura sampai kapan. Ternyata cuma berani beli barang sampah. Untuk menyaingi kita, menghabiskan 10 juta. Mungkin, tabungan setengah tahunnya habis. Hahaha. Sebelumnya aku dengar, kalung ini, barang yang ingin dikoleksi Nona Tano. Beli dan kasih dia, pasti menangkan hatinya, selesaikan krisis keluarga Setia. Harga pembuka kalung ruby 400 juta. 400 juta. Ternyata, nggak ada yang berani merebut barang yang disukai Kak Dion. Benar. Siapa yang gak hormat keluarga Setia? 400 juta sekali. $600 juta. Elina, kau sudah gila? Dari mana dapat 600 juta? Jangan asal nawar. Kenapa? Tuan Dion gak punya 600 juta? Bukannya tadi sudah bertekad untuk menang? Karena kau datang untuk menyenangkan Nona Tano? Aku akan membantumu. Aku akan memerasmu. Sebelum kau masuk lembaga bantuan. Nona ini menawar 600 juta. 600 juta. Apa ada yang menawar lebih tinggi? 1 miliar. Elina, aku peringatkan jangan menawar lagi. Kau gak ada uang sebanyak itu. Nanti gak bisa bayar, aku mau lihat bagaimana menanganinya. 2 miliar. Tuan Dion, ini sudah di luar anggaran kita. Nggak layak cuma untuk sebuah kalung. 3 miliar. 6 miliar. Kak Dion, jangan nawar lagi. Dia sengaja. Dia cuma mahasiswi miskin. Mana mungkin ada 6 miliar. Dia cuma nggak mau kau dapat kalung itu. Dan menyenangkan Nona Tano. 6 miliar. Nona tawar 6 miliar. 6 miliar 2 kali. Tunggu, aku mau verifikasi dana. Aku curiga, dia nggak mampu membayar dan sengaja menaikkan harga. Aku minta tempat lelang, segera memeriksa dananya. Kalau nggak, aku punya alasan pertanyakan keabsahan lelang ini. Tuan Dion, maaf. Menurut aturan lelang, semua tamu sudah diverifikasi sebelum masuk acara. Pastikan punya kualifikasi yang sesuai untuk lelang. Selama lelang, tak ada yang boleh minta verifikasi dana ke tamu lain di tengah jalan. Lagian, Nona Tano punya kartu premium tertinggi bank ini. Dengan kartu ini, semua pengeluarannya dilelang, dijamin dan dibayar tanpa syarat. Oleh grup Tano. Kalian melindungi tersangka. Bagaimana kau tahu? Kartunya itu asli? Benar, kartu premium dia palsu. Mau verifikasi dana, kalau kartu itu palsu, dia harus menanggung akibatnya. Bisa. Verifikasi dana, nggak masalah. Tapi aku ada satu syarat. Kalau bisa membuktikan kartuku ini asli, aku mau minta Dion membayar kalung ini.
dengan harga 10 kali lipat. Aku mau kau beli kalung itu dengan harga 10 kali lipat. 10 kali? Artinya 60 miliar? Elina, kau gila? Elina, sampai sekarang kau masih pura-pura? Baik, aku berjanji. Kalau kartumu asli, aku mengaku kalah. Beli kalung itu dengan harga 60 miliar. Tapi kalau palsu, aku mau kau diusir dari sini, seperti sampah. Aku mau semua orang lihat apa akibatnya menyinggung keluarga Setia. Pak, verifikasi dana di depan semua orang. Semuanya, ini adalah perangkat pemeriksaan khusus untuk kartu premium tertinggi di bank. Kalau kartu asli, layar akan menampilkan tanda lulus berwarna hijau. Kalau palsu, perangkat akan mengeluarkan alarm. Fah, dengar nggak? Sekarang mengaku, kalah masih sempat. Kalau nanti kartumu palsu, kau diusir di depan semua orang, sangat memalukan. Akan sangat memalukan. Nanti siapa malu? Masih belum pasti. Kau, Kak Dion, jangan banyak omong dengannya. Aku sudah siapkan semuanya. Nanti dia gagal verifikasi kartu, aku akan merekam. Saat dia diusir dari sini, agar dia selamanya nggak bisa angkat kepala di Universitas A. dasar nggak tahu diri. Verifikasi sekarang. Aku mau lihat bagaimana kau menangani hal ini. Verifikasi lolos. Kartu premium khusus anggota inti Grup Tano dengan hak istimewa, hak berlaku. Verifikasi lolos. Kartu premium khusus anggota inti Grup Tano dengan hak istimewa yang berlaku. Mana mungkin? Alat ini pasti rusak. Aku nggak percaya. Aku harus coba lagi. Pasti ada yang salah. Verifikasi lolos. Kartu premium untuk anggota inti Grup Tano dengan hak istimewa yang berlaku. Verifikasi lolos. Mana mungkin? Mana mungkin kau ada kartu premium asli? Verifikasi kartu sudah selesai. Tepati janjimu. 60 miliar. Kalung ini jadi milikmu. Berhenti. Tuan Dion, tunggu sebentar. Janji Anda berdua, kami saksinya. Sekarang, tolong Anda bereskan masalah pembayaran kalung ini. 60 miliar. Anda mau bayar pakai kartu? Kak Dion, bagaimana ini? Kita nggak ada 60 miliar. Kartu. Aku bayar pakai kartu. Maaf Tuan Dion, saldo tidak cukup. Kurang 10 miliar. Maaf Tuan Dion, saldo Anda nggak cukup. Masih kurang 10 miliar. Oh ya, Lily. Di mana kartumu? Pinjam aku 10 miliar dulu. Setelah dapat Nona Tano, uang ini aku kembalikan 2 kali lipat. Kak Dion, di rekeningku nggak ada uang sebanyak itu. Lagian aku, Jangan bicara lagi. Tas yang kubeli merek dan edisi terbatas. Totalnya nggak ada 10 miliar. Ini keadaan darurat. Cepat berikan. $60 miliar. Kak Dion, cuma buat kalung jelek. Terlalu mahal. Diam.
Elina, wanita murahan itu, beraninya mempermainkanku. Buat aku malu di depan banyak orang. Dan menghabiskan uangku. Tunggu saja. Aku nggak bisa biarkan hal ini. Setelah dapat kesempatan, aku mau dia ganti rugi berkali-kali lipat. Dan buat dia berlutut memohon padaku. Dia harus ganti rugi berlipat. Dan buat dia berlutut memohon padaku. Nona, lelang sudah selesai. 60 miliar dari Dion, setelah kurang komisi lelang, telah disalurkan ke dana beasiswa UNIF. Cuma 60 miliar, bunganya saja nggak cukup. Bagaimana mungkin bisa menebus luka yang dia dan kelompok teman nakalnya timbulkan pada para siswa itu? Paman, Eko, tolong buatkan dana khusus terpisah untuk uang ini, khusus untuk memberi dukungan psikologis untuk gadis yang trauma psikologis akibat permainan kotak misteri cinta dan dukungan untuk pendidikan mereka. Baik, Nona. Aku tangani langsung. Pastikan setiap sen tepat guna. Nona, di luar, Tuan Dion setia, minta bertemu. Dia bilang, mau kasih hadiah. Dan mau kasih langsung. Dia berharap Anda bisa menemuinya. Gak mau, suruh dia pergi. Paman Eko, buang barang yang dia bawa. Aku nggak suka. Baik, aku akan urus. Tunggu. Paman Eko, tolong kasih tahu dia, keluarga Tano, nggak terima hadiah ini. Tapi, aku mengundangnya secara khusus. Besok, ingat ke Universitas A, ke asosiasi beasiswanya. Baik, Nona. Dion, nikmatilah masa-masa terakhirmu. Aku sangat menantikan. Besok di asosiasi beasiswa, saat kau melihat aku duduk di kursi utama. Seperti apa ekspresimu? Saat kau melihat aku duduk di kursi utama, seperti apa ekspresimu? Pak Eko, bagaimana? Nona Tano, mau bertemu denganku? Kalung berlian pink ini, ku beli dari lelang untuk Nona Tano. Tuan Dion, niat baikmu kami terima. Tapi Nona sejak kecil kulitnya sensitif. Kalau pakai permata dengan warna begini, akan alergi. Anda bawa pulang lagi saja hadiah ini. Pak Eko, bisakah Anda kasih kelonggaran lagi? Aku beneran sangat tulus. Tapi, Nona suruh aku kasih tahu. Dia mengundang Anda. Besok harus tepat waktu. Di Asosiasi Beasiswa Grup Tano, di Universitas A. Dia sangat ingin bertemu kamu. Benar? Baguslah. Tolong sampaikan padanya. Aku pasti akan datang tepat waktu. Pasti tepat waktu. Baguslah. Nona Tano. Lihat bagaimana besok aku akan menaklukkanmu di asosiasi beasiswa. Asal bisa mendapatkanmu, perjodohan keluarga Setia dan Tano masih terselamatkan. Dana dari grup Tano untuk bantu pendidikan. Semua antre ambil. Cepatlah. Lihat nggak? Apa orang ini? Tapi omong-omong, kenapa putri keluarga Tano sampai buat yayasan beasiswa? Dengan acara sebesar itu, aku dengar dia bantu siswa yang butuh. Yang sangat membutuhkan. Dia dermawan. Menurutku, pasti karena Kak Dion. Sebelumnya dia membatalkan pernikahan. Sekarang, sengaja mengundang Kak Dion datang ke acara beasiswa ini. Sekali lihat, sudah tahu ini trik tarik ulur. Pakai cara ini untuk menarik perhatian, Kak Dion. Namanya juga wanita. Cuma bisa main trik kecil. Walau dia putri keluarga Tano, dia juga seorang wanita. Ingin pakai cara begini untuk menarik perhatianku. Lumayan ada sentuhan baru. Tuan Dion, Anda sudah datang. Ini pencairan dana bantuan. Masih aturan lama. Semuanya sudah disisihkan untuk Anda, termasuk bagian yang lebih. Setelah menikah dengan Nona Tano, bicarakan hal baik tentangku di depan Pak Ardi. Kau bisa bekerja. Tenang saja. Nanti pasti ada keuntungan untukmu.
Terima kasih Tuan Dion. Terima kasih Tuan Dion atas bimbingannya. Pak Theo, daftar penerima ada teman sekamar Elina. Kartu bank bantuannya mana? Aku sudah memastikan dia memenuhi semua persyaratan. Elina? Penilaian komprehensif gagal. Penyaluran dana yayasan. Gak hanya lihat tingkat kemiskinan, tapi fokus pada akhlak dan potensi perkembangannya. Kuotanya sudah diberikan pada siswa lain yang lebih layak. Namanya jelas ada di daftar. Aku lihat kalian. Rika, kau nggak berhak bicara. Elina. Sudah beberapa hari gak sekolah. Takutnya dia sedang menangis di suatu sudut. Dulu, dicampakkan di depan umum oleh Dion dan masih berusaha menyamar menjadi Nona Tano. Dia adalah aib bagi Universitas A. Sekarang dia bahan tertawaan di seluruh sekolah. Masih berani ke acara beasiswa? Menurutku dia miskin sampai gila. Kalian, Rika, jangan ikut campur. Kalau enggak, aku bikin kau nggak dapat dukungan apapun. Dan proyek dari grup Tano. Nona Tano tiba. Iringan mobil sampai di pintu aula. Ayo, kita sambut dia. Wah, lihat gaya dan sikapnya. Putri besar keluarga Tano ini luar biasa. Bentuk tubuhnya nggak kalah dari Elina, primadona kampus kita. Elina? Dia mahasiswi miskin. Mana bisa dibanding Nona Tano? Sudah lihat mobil itu? Katanya cuma satu di dunia. Hadiah kedewasaan dari Pak Ardi untuk Nona Tano. Nona Tano, megah sekali. Kak Dion, ada Nona Tano. Kau nggak akan melupakanku, kan? Kenapa sosok belakang ini begitu familiar? Elina? Pak Eko, ayahku yakin akan tiba agak telat. Ya, Nona. Pak Ardi ada rapat penting. Dia akan langsung ke aula. Aku parkir mobil dulu. Nanti baru menjemput Anda. Baik. Elina, kenapa kau turun dari mobil itu? Aku belum cari masalah denganmu. Kau sudah nggak sabar untuk menunjukkan dirimu. Berhenti. Kau nggak bilang, nggak boleh pergi. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa? Aku turun dari mobilku sendiri. Masih perlu melapor padamu? Mobilmu sendiri? Kau bilang mobil satu-satunya di dunia. Milikmu? Elina juga keluarga Tano. Mungkin dia putri keluarga Tano. Halo? Tuan Dion, barusan dapat kabar. Grup Tano rapat darurat. Pak Ardi pimpin rapat baru ke sini. Nona Tano harusnya datang. Sama Pak Ardi ke acara beasiswa. Jadi dia pasti bukan Nona Tano. Aku sudah tahu dia nggak mungkin. Elina, nyalimu besar juga. Sewa mobil mewah dan pelat palsu bisa menyamar jadi Nona Tano? Aku kasih tahu. Memasukkan plat mobil itu melanggar hukum. Kau percaya nggak? Aku bisa memenjarakanmu kapan saja. Delusi adalah penyakit. Aku sarankan kalian ada waktu. Obati penyakit kalian. Nggak jelasin. Jangan harap pergi. Hentikan dia. Kalian mau apa? Kak Dion, aku sudah lama nggak menyukainya. Kali ini, biar aku yang kasih dia pelajaran. Baik, hari ini kau bisa lakukan sesukamu. Elina, hari ini kau jatuh ke tanganku. Lihat kau masih bisa sombong. Kau. Berani sentuh Nona? Bosan hidup? Pak Eko, kenapa kau bisa di sini? Pak Eko, kau kepala pelayan keluarga Tano, kenapa kau di sini? Dan kenapa bantu Elina? Tugasku adalah lindungi Nona. Jangan sentuh Nona. Udah bosan hidup.
Sudahlah Pak Eko, hari ini kita masih ada urusan penting. Jangan banyak omong dengan orang seperti mereka. Baik, Nona. Awas. Kenapa Elina kenal keluarga Tano? Apa mungkin dia benar-benar? Elina, akhirnya kau datang. Kau nggak sekolah beberapa hari? Aku juga nggak bisa hubungi. Aku sangat cemas. Aku sempat mengira depresi karena hal buruk di forum. Dan karena Dion, si brengsek. Abaikan omongan di forum itu. Kalau kau sedih, cuma senangkan orang jahat. Mereka nggak pantas. Tenang. Aku nggak sedih. Mereka nggak pantas. Baguslah. Oh ya, putri konglomerat ke sekolah Tano. Kasih beasiswa untuk mahasiswa miskin. Sayangnya, orang baik seperti dia malah nih dengan Dion. Pria brengsek itu. Kasihan sekali. Kau tenang saja. Pernikahan sudah dibatalkan. Dia nggak akan menikah dengan Dion. Kau tahu? Karena aku adalah Elina Tano, putri keluarga Tano. Kau nggak demam. Elina, kau jangan-jangan benar seperti kata orang di forum karena terlalu sedih, berhalusinasi, dan membayangkan dirinya sebagai putri keluarga Tano. Rika, aku nggak membohongimu. Ini memang kepala pelayan keluarga Tano, Pak Eko. Halo, Nona Rika. Nona sering cerita tentang Anda. Ada kepala pelayan ikut sandiwara. Elina, ucapanmu makin terlihat realistis. Dari mana kau mendapatkannya? Aktingnya bagus banget. Rika, aku memang. Elina, kau pura-pura jadi putri konglomerat sampai ketagihan ya? Pantas saja, kenapa kau bisa punya nyali sebesar itu dan berani melawan kami? Ternyata, kau mendekati pria tua dan menemukan pelindung. Lily, kau omong kosong apa? Aku omong kosong apa? Justru karena dia, kau bisa dapat kartu premium di pelelangan. Nggak tahu. Pakai ilmu penggoda apa? Bisa membuat pria tua ini rela menemanimu. Bersandiwara. Aku juga kagum padamu. Demi kemewahan, pria setua ini juga bisa kau dekati, nggak merasa malu? Lily, kau jangan memfitnah. Elina bukan orang seperti itu. Aku nggak memfitnah. Orang seperti dia, demi kemewahan, bisa berbohong dirinya adalah putri keluarga Tano. Berarti demi uang. Atau demi cari pelindung untuknya, menjual dirinya ke pria tua. Bukanlah hal yang aneh. Kau juga. Orang sejenis akan berkumpul bersama. Mungkin diam-diam, kau juga sudah menggoda banyak pria, em? Kau? Bajingan, kau berani memfitnah Nona. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Siapa kau? Kau cuma pelayan Tano. Berdasar apa berani teriak pada kami? Jaga sikapmu. Setelah aku jadi menantu Tano, hal pertama, aku pecat kamu. Kau? Oh, ya Dion. Sekarang aku bisa menjamin kau seumur hidup nggak mungkin bisa menjadi menantu keluarga Tano. Ih, hahaha. Elina, kau akting sampai ketagihan ya? Aku tahu, karena aku mencampakkanmu. Kau merasa sedih, tapi nggak perlu bicara begini untuk menarik perhatianku. Benar-benar seperti badut. Benar. Kau kira siapa dirimu? Satu kata darimu bisa batalin pernikahan keluarga Setia dan Tano? Aku kasih tahu. Kau nggak tahu, Nona Tano sangat menyukai Kak Dion, kan? Bahkan dana beasiswa yang diadakan hari ini juga karena Kak Dion adalah ketua BEM. Jadi kalian mahasiswa miskin harus berterima kasih pada Kak Dion. Oh ya? Kenapa aku nggak tahu? Kegiatan amal yang diadakan keluarga Tano ternyata dilakukan karena dia. Masalah keluarga konglomerat, kau nggak mengerti. Lalu kenapa aku dengar? Hadiah mahal yang kau antar ke keluarga Tano, semuanya dikembalikan. Dalam keadaan semula, bahkan nggak bertemu dengan Nona Tano. Bagaimana kau tahu? Hadiah dikembalikan? Benar nggak? Bukankah itu berarti Nona Tano tak tertarik pada Tuan Dion? Masalah perjodohan. Benaran akan dibatalkan? Nggak mungkin. Hal ini hanya diketahui segelintir orang dari keluarga Tano dan Setia. Kau tahu gimana? Perlu apa lagi? Pasti pria tua ini yang kasih tahu Elina. Mungkin
Nona Tano membatalkan pernikahan. Justru karena Elina ikut campur. Oh. Benar? Pantas saja. Kenapa keluarga Tano mendadak membatalkan pernikahan? Ternyata wanita ini yang main belakang. Gawat, Kak Dion. Nona Tano datang hari ini. Kalau membiarkan Elina dan selingkuhannya di sini, kalau mereka bicara sembarangan di depan Nona Tano dan pengaruhi perjodohan keluarga Tano dan Setia, Ucapanmu benar. Mereka nggak boleh ketemu keluarga Tano. Kau mau apa? Kurung mereka. Kurung mereka di gudang dulu. Sebelum rapat bantuan pendidikan selesai, jangan keluarkan mereka. Siapa yang berani? Hahaha. Kenapa? Kau kira sedang main sinetron? Tepuk tangan. Ada pengawal? Lucu sekali. Kau hebat juga, Elina. Demi berakting melibatkan banyak orang untuk membantumu. Bersandiwara. Kau kira bisa menakut-nakutiku? Tahan mereka. Baik. Elina, kau berani menyentuh kami. Kau tahu kami siapa. Lepaskan aku. Aku sudah bersabar cukup lama. Mulutmu terlalu kotor. Elina, cepat lepaskan aku. Kau cari mati. Kau juga. Memukulmu, aku takut tanganku kotor. Elina, kau berani pukul aku. Aku putra tunggal keluarga Setia, pewaris keluarga Setia. Kau berani perlakukan aku begini. Kau tamat. Aku kasih tahu, riwayatmu sudah tamat. Kalian juga nggak akan bisa kabur. Nggak akan bisa kabur. Elina, keluarga Setia sangat kuat. Sebelumnya, semua perempuan yang ikut permainan kotak misteri cinta, nasibnya berakhir buruk. Ada bajunya dicopot, dibuang di lapangan, hampir dibuat gila. Kau menyinggungnya. Mereka nggak lepaskanmu. Sekarang sudah takut? Telat. Elina, aku kasih tahu. Lepaskan aku. Lalu berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Kalau enggak, yang akan dibuang selanjutnya adalah kau. Aku tepati janji. Oh ya? Tapi sayang sekali, keinginanmu akan sia-sia. Karena yang akan ditelanjangi berikutnya dan dibuang adalah kalian. Apa? Kalian. Apa? Kenapa diam saja, telanjangi dan buang para bajingan ini? Baik. Kau berani. Kau nggak bisa begini. Atas dasar apa kau lakukan ini? Nggak ada yang berani lawan kami. Rasa sakit yang kalian timbulkan pada orang lain. Sekarang giliran kalian merasakannya. Kenapa diam saja, seret mereka keluar? Baik. Lepaskan aku. Elina, dasar gila. Kau berani sekali. Ayahku nggak akan mengampunimu. Keluarga Setia tak akan mengampunimu. Mati tragis kau. Hentikan. Siapa kalian? Berani buat onar di grup Tano. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Lepaskan tangan mereka. Tuan Dion, Nona Lily, kalian baik-baik? Dari mana? Telat sedikit lagi, aku sudah diusir wanita gila ini. Telat lagi, aku diusir wanita gila ini. Ya, Tuan Dion, setelah dapat kabar, aku langsung datang. Anda tenang saja. Aku nggak akan biarkan Anda menderita di yayasan beasiswa ini. Kau adalah penanggung jawab. Asosiasi Beasiswa, Universitas A. Bagus. Kalau kau tahu identitasku, besar sekali nyalimu. Berani melawan Tuan Dion. Kau percaya nggak? Aku bisa mengusirmu dari Universitas A. Elina, dia orangnya nggak hanya menahan dana beasiswa, dia juga menutupi tindakan Dion. Dana beasiswa keluarga Tano ternyata dikorupsi olehnya. Kurang ajar. Sekarang minta maaf pada Tuan Dion. Masih sempat. Kalau enggak, Bagaimana? Grup Tano percayakan tugas besar padamu, kau malah memperkaya diri sendiri dan menindas para siswa. Kalau Nona Tano tahu perbuatanmu, kau tebak apa nasibmu? kau, jangan menakut-nakutiku. Calon menantu Tano ada di sini.
Kau nggak berhak asal bicara. Siapa kau? Elina, sebagai penanggung jawab beasiswa, aku berhak melindungi reputasi asosiasi. Karaktermu buruk, mengumpulkan massa bikin ribet, sama sekali nggak memenuhi syarat mendapatkan beasiswa. Ku umumkan pencabutan permanen kelayakan Elina untuk ajukan beasiswa dan semua program terkait. Sekarang aku umumkan pencabutan kelayakan Elina untuk ajukan ke asosiasi beasiswa dan semua program terkait. Mahasiswa sepertimu nggak pantas dapat bantuan dari grup Tano. Atas dasar apa? Kau nggak menyelidiki masalahnya. Dion yang jelas-jelas dan lainnya menindas Elina duluan. Elina lindungi diri. Atas dasar apa? Karena aku penanggung jawabnya. Ucapanku yang berlaku, aku nggak cuma mau cabut kelayakannya, tapi juga akan melaporkan pada sekolah. Aku mau lihat perusahaan mana yang akan pekerjakan dia. Dengar gak? Kau gawat. Diblokir grup Tano, kemanapun akan menghadapi kesulitan. Pak Theo, Sok berkuasa sekali. Yang nggak tahu, akan mengira kau berkuasa di grup Tano. Kau, sekarang aku tunjukkan. Aku ada kuasa ini atau enggak? Halo? Komite Peninjau Asosiasi Beasiswa? Theo, masukkan Elina Tano ke daftar hitam permanen. Sistem asosiasi beasiswa. Alasannya, perilakunya sangat gak terpuji, merusak reputasi asosiasi beasiswa. Pak Theo, sistem menunjukkan Anda nggak ada hak melakukan ini. Apa? Anda nggak ada hak melakukan ini. Apa? Kau nggak salah. Aku penanggung jawab proyek ini. Mana mungkin nggak ada hak memecat mahasiswi miskin? Pak Theo, sistem menunjukkan informasi Elina berada dalam status pelindungan hak akses tertinggi. Perubahan apapun padanya membutuhkan otorisasi dari Pak Ardi. Akun Anda nggak bisa melakukannya. Perlindungan hak akses tertinggi. Butuh otorisasi langsung dari Pak Ardi? Mana mungkin. Seorang mahasiswi miskin bisa punya latar belakang sehebat apa? Latar belakang apa? Menurutku, semua adalah perbuatan pria tua ini. Pak Eko, demi melindungi kekasihmu, kau memakai jabatanmu. Kau pakai jabatanmu ke Pak Ardi. Hebat sekali. Kau fitnah. Omong kosong. Aku nggak omong kosong. Kau tahu? Betul hal itu. Kalau begitu, coba kau jelaskan. Elina, seorang mahasiswi miskin, kenapa bisa punya hak akses tertinggi? Apa mungkin dia adalah putri keluarga Tano yang nggak pernah menampakkan wajahnya? Benar-benar lucu. Apa mungkin dia putri keluarga Tano menampakkan wajahnya? Benar-benar lucu. Pak Eko, besar sekali nyalimu. Demi Elina, kau pakai koneksi keluarga Tano. Ikut campur urusan internal Universitas A. Aku mau bilang hal ini pada Pak Ardi agar dia lihat perbuatan keji yang sudah kalian lakukan. Kau mau menelepon ayahku? Untuk membongkar aku? Elina, kau terlalu hanyut dalam akting. Berani memanggil ayah pada Pak Ardi. Baik, kebetulan sekali. Aku akan bongkar penyamaranmu. Pak Ardi sangat cinta putrinya. Kalau dia tahu, ada orang gak tahu diri yang menyamar menjadi putrinya, kau tunggu mati saja. Oh ya, aku juga penasaran. Apa reaksinya kalau tahu kau memfitnahku? Halo Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Paman Ardi, selamat siang. Maaf sudah mengganggu. Tapi hal ini, aku harus segera lapor. Nggak bisa biarkan orang lain seenaknya dan rusak reputasi keluarga Tano. Dion, ada apa? Katakan saja. Paman Ardi, begini. Di sekolah kami ada satu mahasiswi, nyalinya besar. Dia berani menyamar jadi putrimu, putri keluarga Tano, dan entah pakai trik apa, bisa memikat Pak Eko. Suruh Pak Eko ikut bersandiwara, pakai kekuasaan keluarga Tano seenaknya di sekolah. Kalau tersebar, bisa pengaruhi reputasi Nona Tano. Aku sangat marah. Ada hal seperti ini? Siapa berani menyamar jadi putriku?
Kasih tahu aku, berani merusak reputasi putriku. Walau habiskan kekayaanku, harus dia tanggung akibatnya. Seperti yang diduga, Pak Ardi memang paling peduli pada putrinya. Elina, dengar nggak? Pak Ardi sudah bilang, berani menyamar jadi putri keluarga Tano. Tinggal menunggu pembalasan keluarga Tano. Paman Ardi, dia orangnya. Wanita nggak tahu diri ini. Menyamar jadi putri Anda. Putriku, kenapa kau di sana? Putri? Putriku, kenapa kau di sana? Putri? Kak Dion, kenapa Pak Ardi memanggil putriku? Apa aku salah dengar? Paman Ardi. Ponsel mati, ada yang terjadi pada Elina, nggak benar. Ayo ke aula sekolah. Baik, Paman Ardi. Kenapa Paman Ardi tutup telepon? Pasti. Pak Ardi terlalu marah. Dia pasti sudah melihat wajah Elina si penipu. Cepat kesini bereskan. Lily benar. Pak Ardi pasti mau datang sendiri. Begitu dia tiba, aku baru jelaskan padanya. Pak Theo, sekarang kesempatan baik. Tunjukkan kesetiaanmu pada Pak Ardi. Sebelum sambut Pak Ardi, urus masalah di sini. Terutama Elina dan Pak Eko. Jangan biarkan mereka kabur. Kalau kau lakukan dengan baik, kau akan dapat keuntungan. Tuan Dion tenang saja. Serahkan padaku. Akan kuperhatikan baik-baik kedua pembuat onar ini. Anda cepat sambut Pak Ardi. Baik. Ayo. Kalian tahan Elina dan Pak Tua itu. Tunggu hukuman dari Tuan Dion dan Pak Ardi. Kenapa kalian diam saja? Cepat maju. Theo, ulahmu malah bantu kejahatan, bikin Dion dan gengnya jadi tumor beracun. Tindakanmu sudah mencemari tujuan awal grup Tano dalam mendirikan asosiasi beasiswa. Orang sepertimu nggak pantas berada di Universitas A. Halo Evan. Penanggung jawab asosiasi beasiswa, Theo, telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, secara serius merusak reputasi grup. Sebagai pewaris keluarga Tano, dia langsung dipecat. Selain itu, grup Tano dan perusahaan terkaitnya nggak akan pernah mempekerjakannya lagi. Aku sudah bekerja puluhan tahun. Satu telepon mau memecatku. Kau benaran mengira dirimu putri keluarga Tano. Haha. Halo Pak Evan. Theo, kau dipecat. Apa? Theo, kau dipecat. Apa? Enggak, Pak Evan. Aku berbuat kesalahan apa? Anda kasih tahu padaku. Aku bisa ubah. Ubah apa? Siapa yang kau singgung? Nggak tahu? Nona Tano sendiri yang meneleponku lagian. Nantinya di seluruh industri grup Tano nggak akan mempekerjakanmu lagi. Banyak berdoa saja. Sebagai pewaris keluarga Tano, dia langsung dipecat. Selain itu, grup Tano dan perusahaan terkait nggak akan pernah mempekerjakannya lagi. Kau benaran Nona Tano. Nona, aku minta maaf. Aku buta. Anda ampunilah aku sekali ini. Kasih aku kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi? Ketika kau membantu berbuat jahat, apa kau pernah kasih kesempatan? Nasibmu hari ini sepenuhnya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Nasibmu hari ini sepenuhnya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Seretia pergi? Baik, Nona. Nona, beri aku kesempatan lagi. Nona. Elina, kau beneran putri konglomerat? Putri keluarga Tano? Aku nggak bermimpi kan? Aku jadi teman sekolah, Nona Tano lama. Rika, ini benar. Nanti aku jelaskan padamu. Begitu ada kesempatan, sebelumnya aku minta kau menghubungi mahasiswi yang terluka.
karena permainan kotak misteri cinta? Sudah hubungi mereka? Sudah. Siap bersaksi lawan Dion. Baik, sekarang kita punya saksi manusia dan barang bukti semua. Kita harus buat Dion dan lainnya membayar harga yang pantas atas perbuatan mereka. Paman Ardi, tepat waktu. Aku perwakilan mahasiswa dari Asosiasi Beasiswa datang menyambut Anda. Gak perlu basa-basi, gak perlu bicara lagi. Di telepon, kau bilang sudah menangkap orang yang menyamar sebagai putriku. Di mana? Ya, Paman Ardi sudah ditahan di aula oleh orang-orangku. Sekarang aku bawa Anda ke sana. Silakan. Di mana Theo? Orang yang kau bilang. Ada di mana? Paman Ardi, orang yang bertanggung jawab. Pergi sebentar. Asosiasi Beasiswa segera dimulai. Anda adalah tokoh utama hari ini. Kau hadiri dulu? Aku jamin. Nanti acara selesai, aku bawa dia ke sini. Anda bisa tangani. Fa. Theo, si pecundang ini, bukankah sudah suruh dia awasi Elina dengan baik? Dia kemana? Mengecewakan di saat penting. Bajingan. Nggak angkat telepon. Hei. Lihat Pak Theo dari Asosiasi Beasiswa? Pak Theo, dia dipecat grup Tano. Apa? Dipecat? Apa? Dipecat? Kapan? Baru saja. Belum lama. Sepertinya Nona Tano yang kasih perintah. Nona Tano yang kasih perintah? Kenapa bisa begitu kebetulan? Nggak mungkin. Aku pasti berpikir berlebihan. Pasti kebetulan. Para pemimpin, para guru, dan teman-teman, silakan duduk. Asosiasi Beasiswa UNIF tahun ini akan dimulai. Pertama, terima kasih tulus kepada Grup Tano atas dukungannya. Untuk mahasiswa Universitas A, program beasiswa ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Nona Tano. Tujuannya dukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu tapi bersemangat dan mandiri serta berprestasi agar bisa mengejar dan wujudkan impian. Biar mereka bisa kejar dan wujudkan impian. Setelah seleksi ketat, kami terhormat memilih siswa berprestasi, baik akademik maupun perilaku, dan aktif terlibat dalam organisasi mahasiswa sebagai perwakilan unggulan Asosiasi Beasiswa Grup Tano untuk menerima penghargaan dan dukungan mereka. Dion Setia. Persilakan pendiri Asosiasi Beasiswa berikan penghargaan pada Dion. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Silakan Nona Elina. Elina? 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 Elina, kenapa kau? Kebetulan sekali, kau cari mati sendiri. Pak Ardi, dia orangnya. Pak Ardi. Para murid, harap tenang. Baru terima pemberitahuan. Pak Ardi, dari Grup Tano ada hal penting. Harus segera diurus. Jadi dia pergi sementara. Lanjutan acara Asosiasi Beasiswa akan disampaikan sepenuhnya oleh Nona Elina, Grup Tano. Apa? Sialan, Elina berhasil. Kabur lagi. Ini piala untuk siswa berprestasi. Silakan Nona Elina serahkan penghargaan pada Tuan Dion. Tunggu. Kenapa dia wakili Grup Tano? Dia mana pantas kasih aku penghargaan? Kenapa? Nggak terima? Tahan dirimu. Kau. Tuan Dion, keputusan Pak Ardi. Pasti Pak Eko pengaruhi Pak Ardi. Biar kalian sombong dulu. Nanti Pak Ardi kembali, apa kalian masih bisa sombong? Elina, aku peringatkan terakhir kalinya. Tahu diri sedikit dan serahkan penghargaan itu.
Nanti Pak Ardi kembali, mungkin aku bisa memandang masa lalu kita dan bicara manis tentangmu agar dia melepaskanmu. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Ini baru benar. Ini. Ini. Penghargaan ini? Kau? Nggak pantas. Kau berani hancurkan penghargaan. Apa kau sudah gila? Sekarang aku umumkan. Mulai sekarang, mencabut semua penghargaan dan kehormatan yang diberikan pada Dion. Selain itu, sekarang aku sudah laporkan Dion dan kaki tangannya ke pihak sekolah dan polisi. Selama ini, di sekolah, dia mengorganisir dan ikut permainan berbahaya. Bernama Kotak Misteri Cinta, sembrono mempermainkan, menyakiti, dan menipu gadis keluarga biasa, sehingga mereka trauma psikologis. Dia dan teman-temannya hanya sekelompok sampah manusia, dari ujung kepala hingga kaki, berpakaian rapi dan mengkilap. Elina, kau jangan bicara sembarangan. Bicara beberapa kalimat bisa memvonisku. Kau kira siapa dirimu? Berdasarkan semua ini, Namanya memancing. Umpan makin mahal, saat ikan menggigit justru terasa makin memuaskan. Bukan, setelah bosan, aku akan buat dia melepaskan gaun itu dan kembalikan padaku. Dion. Ini bukti kuat kalian pakai permainan kotak misteri cinta untuk mempermainkan orang. Astaga, Kak Dion ternyata begitu. Dulu aku sangat kagumi dia dan jadikan idola. Menjijikkan, nggak disangka dia dan teman-temannya ternyata begitu kotor, menikmati penderitaan orang. Dion, sekian lama, kau dan teman-temanmu menganggap perasaan dan martabat orang lain sebagai mainan untuk diinjak-injak sesuka hati. Sekarang, sudah waktunya berhitung. Elina, kau nggak benar-benar berpikir bisa menghadapiku hanya dengan ini, kan? Elina, kau nggak benar-benar berpikir bisa menghadapiku hanya dengan ini, kan? Apa maksudmu? Semua jangan percaya. Ini palsu. Ini hasil editan. Elina melakukan semua ini hanya karena dia membenci karena cinta. Makanya sengaja palsukan bukti. Memfitnahku di sini dan balas dendam padaku. Elina, aku nggak mengira. Ternyata kau wanita begitu kejam. Benar, Kak Dion benar. Elina, kau nggak bisa dapetin Kak Dion, jadi mau hancurin dia, kan? Hina. Kau kira melakukan ini bisa menghancurkan Kak Dion dan kami? Kau mimpi. Kalau dipikir, di forum sempat disebut, Elina hampir gila ditinggal. Dia sangat cinta Tuan Dion. Sangat mungkin dia bisa lakukan hal itu. Jangan percaya mereka. Elina benar. Kau dan Elina adalah komplotan. Kau tunggu saja, setelah acara ini berakhir, aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Kau tunggu saja, setelah acara ini berakhir, aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Elina, sudah lihat? Nggak ada yang percaya padamu. Nggak tahu malu. Kemampuan kalian memutarbalikkan fakta benaran membuka wawasanku. Elina, sekarang di hadapan semua orang, minta maaf padaku dan akui kau memfitnahku. Mungkin aku bisa bermurah hati. Bagaimanapun, kau cukup cantik. Aku cukup merindukan waktu sebulan kita bersama. Menjijikkan. Nggak tahu diri?
Kau. Karena kalian gak mau mengakui, mari kita dengarkan. Apa kata para korban? Kalian, Tuan Dion, mereka sepertinya orang-orang yang kita permainkan dalam permainan kotak misteri cinta. Ternyata kalian, dulu saat mencampakkan kalian cuma bisa menangis. Sekarang malah jadi senjata orang lain. Aku kasih tahu kalian, hari ini, siapa yang berani asal bicara, aku jamin kalian dan keluarga kalian jangan harap bisa tinggal di kota Nado. Orang bijak bisa menyesuaikan diri. Asal kalian bicara dengan benar, aku nggak akan merugikan kalian. Mengenai dia, mahasiswi miskin tak berdaya, bisa kasih kalian apa? Apa dia bisa melindungi kalian? Kami sudah muak. Dion, kami yang mundur. Kali ini, tanggung akibat perbuatanmu. Lily, kerjasama dengan mereka, main game kotak misteri cinta. Kau pimpin mereka tindas kami. Kau juga. Kalian gak bisa kabur. Gak ada hal ini. Kalian memfitnah kami. Benar, fitnah. Semuanya karangan kalian. Fitnah atau bukan, karangan atau bukan, kalian tahu benar. Semua yang mereka katakan. Semua detail waktu dan tempat. Semua riwayat percakapan, salinan dan cadangan, semua bukti di sini. Bukti nggak terbantahkan. Astaga, ternyata benar. Bajingan harus pergi dari Univ. Kalau tuduhan ini dibuktikan kuat, itu melampaui perselisihan kampus. Diam. Diam kalian semua. Walau benar, lalu kenapa? Kalian kira semua ini bisa menjatuhkanku atau keluarga Setia? Aku kasih tahu. Di kota Nado, apa akibatnya? Menyinggung keluarga Setia? Hari ini siapa yang berani mengungkit hal ini? Nantinya, jangan harap bisa bertahan di kota Nado. Dion, kau kira sekarang keluarga Setia masih berkuasa? Kau sudah mengancam dan menakuti orang lain. Lebih baik mencemaskan dirimu sendiri dan keluargamu. Karena sejak kau masuk ke aula ini, semua yang terjadi di sini sudah disiarkan langsung ke internet. Apa? Siaran langsung? Kenapa ada permainan menjijikkan, seperti kotak misteri cinta? Sampah masyarakat, keluarga Setia cepat bangkrut. Semua netizen sudah lihat, mau menyangkal? Geng begini sampah masyarakat, enyahlah. Semua netizen memaki kita. Tamat sudah. Memakiku? Atas dasar apa kalian memakiku? Aku buat salah apa? Aku cuma menemani mereka bermain. Sekelompok orang miskin memalukan. Bisa kami pilih temani kami bermain. Keberuntungan mereka. Buat keributan apa di internet? Sekelompok badut internet. Kau kira begini bisa lawan keluarga Setia? Mimpi. Popularitas dunia maya hanya bertahan beberapa hari. Setelah keramaian reda, aku tetap tuan muda keluarga Setia. Sementara kalian, Tuan Dion, gawat. Saham grup Setia turun drastis. Apa? Mana mungkin? Bukankah cuma main permainan? Kenapa pengaruhnya begitu besar? Saham keluargaku juga turun drastis. Keluargaku juga. Gawat. Ayahku menelepon. Dasar anak durhaka. Apa yang kau lakukan di sekolah? Saham perusahaan jatuh gara-gara kau. Cepat pulang. Aku akan mematahkan kakimu. Anak kurang ajar. Kau sudah mencelakai seluruh keluarga. Halo, ayah. Jangan panggil aku ayah, Dion. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Warisan ratusan tahun keluarga Setia hancur di tanganmu, anak kurang ajar. Dewan direksi putuskan, bekukan semua asetmu dan mengusirmu dari keluarga. Kau bukan anak keluarga Setia lagi. Jaga dirimu. Semua salah kau, Dion. Kalau bukan kau, main kotak misteri cinta, mana mungkin kita jadi begini? Perusahaan keluarga tamat. Aku tamat. Semua karena kau. Benar, karena kau. Keluarga kami terlibat.
Kau cepat cari cara. Kau penyebabnya. Cukup. Sekarang kalian salahkan aku. Dulu main kotak misteri cinta, bukannya kalian juga senang? Tiap tarik nama, tiap buang orang. Siapa yang nggak ketawa? Ah? Benar? Nggak. Masih ada kesempatan. Masih ada keluarga Tano. Aku dan Nona Tano masih ada janji pernikahan. Keluarga Tano akui pernikahan ini, keluargaku nggak akan membuangku. Ayah pasti maafkan aku. Benar. Semuanya masih bisa diperbaiki. Pasti. Benar. Benar. Pasti begitu. Kak Dion. Kau benar. Kau dan Nona Tano punya janji nikah. Cepat hubungi dia. Keluarga Tano muncul, hal ini pasti selesai. Dion, cepat telepon. Cuma keluarga Tano yang bisa bantu kita. Cepat. Cepat, Nona Tano. Telepon. Tolong Nona Tano angkat telepon. Asal dia akui pernikahan ini, semuanya mungkin berhasil. Halo. Nggak mungkin. Mana mungkin itu kau? Nggak mungkin. Mana mungkin itu kau? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa kau bisa membawa ponsel Nona Tano? Benar. Pak Eko, pasti dia yang kasih. Dia curi ponsel Nona Tano, kasih wanita murahan ini. Mereka komplotan. Benar. Elina, besar sekali nyalimu. Berani mencuri barang Nona Tano. Kalian tunggu saja. Begitu Pak Ardi kembali, aku akan membongkar kedokmu. Nanti lihat, siapa yang tanggung akibatnya. Otak mereka bermasalah? Fakta sudah di depan mata, masih menipu diri sendiri. Dion, Lily, kalian sadarlah. Elina putri keluarga Tano. Masih belum paham? Bodoh banget. Kau, Pak Ardi tiba. dengar nggak? Pak Ardi sudah kembali. Aku mau lihat, sampai kapan kalian bersikap sombong. Pak Ardi, Anda tepat waktu. Sudah tertangkap. Orang yang menyamar jadi Nona Tano. Dia orangnya, Elina, dan juga Pak Eko. Mereka komplotan. Cepat bereskan mereka. Benar, Paman Ardi. Kami saksi. Elina bukan cuma menyamar jadi putrimu, dia juga curi ponsel putrimu. Kami hampir ditipu dia. Benar Pak Ardi. Kami semua lihat. Benar. Kami sudah bekerja keras. Jangan lepaskan mereka. Catat beberapa keluarga. Mereka. Baik. Kau dari keluarga setia. Benar. Aku dari keluarga setia. Kau. Aku dari keluarga Brata. Kau dari keluarga Zeta. Kau dari keluarga Wimo. Bagus. Pak Ardi ingat kami, masalah ini sudah beres. Untuk seluruh keluarga, nikmati keuntungannya. Ada hikmah di balik musibah. Ayah tahu pasti puji aku. Sudah catat? Kasih perintah. Mulai sekarang, grup Tano dan semua perusahaan terkait hentikan semua kerja sama bisnis dengan keluarga dalam daftar itu. Dan masukkan ke daftar hitam selamanya. Baik, Pak. Apa? Kenapa, Paman Ardi? Kami buat salah apa? Sudah bantu cari. Yang menyamar jadi putrimu. Kami nggak menyinggung keluarga Tano. Pak Ardi, kami bantu keluarga Tano. Benar. Pak Ardi, salah paham? Kami selalu hormati keluarga Tano. Salah paham? Kalian terus bilang membantuku menangkap orang yang menyamar jadi putriku. Sekarang, aku umumkan. Dia, Elina, adalah putri tunggalku. Dia juga pewaris tunggal, grup Tano, juga yang kalian sebut sebagai Nona Tano. Apa? Mana mungkin? Ternyata, semua ini bukan kebetulan.
Ternyata, kita terus main di tepi bahaya. Dia benaran. Nona Tano. Elina. Enggak. Nona Tano. Aku salah. Aku benaran tahu salah. Aku nggak tahu diri. Aku yang buta. Aku mohon padamu. Mengingat kita pernah pacaran sebulan, maafkan aku. Mohon ampun pada ayahmu. Lepaskan keluarga setia. Lepaskan aku. Aku nggak boleh diusir keluarga. Nona Tano. Nona Tano, maaf, aku sudah hilang akal. Aku bukan manusia, kau ampunilah aku. Kami nggak berani lagi. Benar. Mohon bermurah hati. Memaafkan? Sekarang kalian minta ampun? Tapi luka yang kalian timbulkan pada para gadis itu, mana bisa selesai cuma dengan kata maaf? Selamanya nggak bisa. Dia, Dion, penggagas semua ini. Kotak misteri cinta juga idenya. Kami dipaksa olehnya. Benar. Dion yang sudah memaksa kami. Kami juga nggak mau. Kalian, dulu siapa yang paling bersemangat? Sekarang salahkan aku? Kau juga main. Kalian yang main. Semua perbuatan kalian. Semuanya tenang. Dengan kesempatan ini, aku mewakili grup Tano secara resmi mengumumkan kami akan mendirikan beasiswa khusus untuk memberikan dukungan penuh, termasuk terapi nggak terbatas, pada rehabilitasi psikologis dan dukungan akademik bagi gadis yang kesulitan akibat permainan kotak misteri cinta. Aku tahu, luka-luka di masa lalu mungkin nggak akan pernah sepenuhnya sembuh, tapi aku berharap ini bisa menjadi titik awal yang baru. Semoga kita semua bisa, dengan usaha sendiri, melepaskan diri dari bayang masa lalu dan dengan keberanian, serta kebijaksanaan kita melangkah menuju masa depan yang baru dan cerah. Elina, kau hebat. Elina, jangan pergi. Aku salah. Aku yang buta. Tapi aku hanya mencintaimu. Aku salah. Aku buta. Tapi aku hanya mencintaimu. Sejak awal, yang ku cintai hanya kau. Ucapanku benar. Sejak kotak misteri cinta itu, aku sengaja tarik namamu. Sejak kau pindah jurusan, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku melakukan semua ini karena nggak bisa menurunkan harga diri, makanya melakukan ini. Kalau sudah tahu akan begini, sejak awal, aku akan tunjukkan ketulusanku. Ketulusan? Ketulusanmu adalah menghinaku di depan umum? Ketulusanmu adalah menginjak-injak martabat seorang gadis. Ketulusanmu adalah setelah dengan angkuh menikmati superioritasmu, lalu buat orang bersyukur? Menerima cintamu, kau salah. Ketulusan seperti ini, dikasih anjing pun gak pantas. Kau salah. Ketulusan seperti ini, dikasih anjing pun gak pantas. Bukan begitu. Elina, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Percaya aku. Beri aku kesempatan lagi. Oke, Elina? Diam, Dion. Kau cintai sejak awal bukan aku. Kau cintai statusku sebagai pewaris grup Tano. Yang kau cintai adalah kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Ayah, lapor polisi saja. Mereka harus tanggung konsekuensi hukum atas perbuatan mereka. Lakukan sesuai ucapan Nona. Halo. Ini di aula Universitas A. Gawat. Tamat sudah. Dion Setia, Lily Brata. Kalian diduga terkait penipuan, pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik. Sekarang kalian akan dikenai tindakan paksa menurut hukum. Lepaskan aku. Kalian gak bisa tangkap aku. Aku tuan muda keluarga Setia. Lalu, Dion, Lily, dan peserta inti permainan semua dijatuhi hukuman penjara. Mereka benar-benar kehilangan yang dulu menjadi kebanggaan mereka. Masa depan hancur, sementara keluarga mereka, karena grup Tano tarik dana dan reaksi negatif opini publik, jadi bangkrut dan dilikuidasi. Badai yang aku picu sendiri ini membersihkan lingkaran orang berkuasa yang lama dipenuhi korupsi dan kekacauan di Universitas A.
Elina, siswa, penerima bantuan beasiswa. Perkembangannya sangat baik, khususnya para gadis yang dulu ikut kotak misteri cinta, sudah bisa keluar dari bayang-bayang. Berkat grup Tano, ada yang diterima pasca sarjana, ada yang dapat kerja baru. Semua punya masa depan cerah. Mereka gadis kuat dan berani. Lepas dari masa lalu sendiri, dan raih kehidupan baru gemilang. Mereka pantas dapatkan itu. Keluarga Setia bangkrut, dia tanggung utang besar. Orang tuanya jatuh sakit. Keluar dari penjara, gak ada yang berani pekerjakan dia. Jadi cuma bisa kerja di tempat rendahan begini. Di sini? Di sini belum bersih. Apa kau buta? Maaf bos, segera aku lap. Cepat. Aku habisin uang buat kau main, aku lapor. Kau dipecat. Maaf bos. Kasihan sekali. Kasihan? Mungkin saja. Semua ini karena ulah mereka sendiri. Dulu memperlakukan martabat orang lain seperti mainan dan menginjak sesuka hati. Akhirnya merasakan pahit kehilangan martabat. Daripada memikirkan orang yang gagal, aku lebih peduli pada masa depanku sendiri.